Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Seiko yang sengaja gue beli buat dipakai lebaran tahun ini. Nah, kalau kalian pakai jam tangan apa nih guys? Tolong share di kolom komentar ya. Oh ya, sebelum lanjut review, gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah buat teman-teman muslim yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, lanjut ya. Kita langsung buka aja kotaknya. Di sini gue dapet buku garansi dan di dalam sini ada kartu garansinya. Ini masih kosong. Terus sebenarnya gue juga dapet manual book, cuma nggak muat di dalam box, jadi dia disimpan di luar. Karena emang bukunya setebel ini. Oke, ini dia jam tangannya Seiko Sea Monster SRP 581K1. SRP 581K1 ini atau yang biasa disebut dengan Seiko Monster generasi 2 masuk ke dalam line up Seiko Prospex yang saat ini udah nggak diproduksi lagi dan udah mulai jadi rare item atau barang langka. Jadi buat kalian yang mungkin pengen beli dan nanyain link pembelian, sorry banget ya, kali ini gua nggak bisa ngasih karena emang udah nggak dijual reguler di toko-toko jam tangan. Gua sendiri pun nyarinya ini susahnya minta ampun guys. Apalagi yang gue cari itu yang kondisinya new old stock atau BNIB dengan harga yang juga menurut gue masih masuk. Sebenarnya kalau dananya siap dan nggak terbatas sih gampang aja ya. Kalian tinggal posting aja di fanpage atau grup jual belinya Seiko yang ada di Facebook. Nanti juga banyak tuh yang nawarin. Cuma karena gue nyari yang harganya juga masih masuk akal, jadi nyarinya agak-agak butuh perjuangan. Gue dapet jam tangan ini tuh di harga 5 jutaan dengan kondisi baru stok lama. Dan menurut gue harga segitu sih masih masuk lah untuk seri ini. Nah, kenapa gue pilih beli Seiko SRP 581 ini dibanding tipe lain yang lebih fresh atau lebih baru? Alasannya ada dua sih. Pertama emang udah dari dulu banget gue suka sama desainnya Seiko Monster generasi 2 ini. Karena menurut gue Seiko Monster yang pantas disebut monster ya seri Monster generasi 2. Karena semua markernya tuh berbentuk kayak gigi monster yang tajam-tajam. Jadi nuansa monsternya tuh bener-bener nyata. Dan gue yakin semua orang juga pasti setuju lah kalau jam tangan ini dijuluki monster. Karena emang sesuai sama penampilannya. Terus alasan yang kedua, ternyata SRP 581 ini ukurannya relatif lebih kecil dibanding Seiko Monster generasi terbaru. Untuk diameter dan ketebalannya sih hampir sama, diameternya 42 mm, tebelnya sekitar 13 mm. Cuma untuk jarak lak-tulaknya, SRP 581 ini ada di angka 47 mm, lebih pendek sekitar 2 mm dibanding Seiko Monster generasi terbaru. Jadi ya buat tangan kecil kayak gue ini yang lebarnya cuma sekitar 48 mm, lebih cocok pakai Monster generasi 2. Makanya gue pilih SRP 581 ini. Walaupun ya masih tetap kelihatan agak maksa sih ya, tapi gue suka. Untuk fitur, karena jam tangan ini termasuk seri diver, jadi untuk kekuatan water resistnya udah 200 meter. Dilengkapi juga bezel putar satu arah dengan 120 klik. Untuk putarannya ternyata enteng dan suaranya lebih halus, nggak terlalu berisik. Terus untuk crown ada di posisi jam 4, udah screw down crown pastinya karena ini adalah jam tangan diver. Jam tangan ini juga punya fitur kalender lengkap guys. Ada hari dan tanggal. Dan kebetulan gue juga suka banget nih kalau ada indikator hari yang pakai angka Romawi. Karena unik ya. Kalau indikator hari yang pakai bahasa Inggris sih udah pasaran. Terus untuk hands atau jarum penunjuk juga gak kalah unik. Selain jarum menit yang dikasih warna biru, beda sendiri.
Ternyata kalau tiga jarumnya ini ada di titik yang sama, mereka akan membentuk formasi kayak roket gitu guys. Entah ini disengaja atau enggak, tapi menurut gue jadi daya tarik tersendiri. Kemudian kalau soal luminous, udah nggak perlu ditanya lagi lah. Kualitas Lumi Bright-nya Seiko, apalagi seri Diver, itu masih nggak ada lawan. Lanjut untuk build quality, yang pasti udah pakai material all stainless steel untuk keseluruhan case-nya. Cuma untuk finishing dia ada lapisan tambahan lagi, namanya ion coating. Bezelnya dikasih warna dark blue dengan finishing glossy. Dilihat dari depan sih hampir kayak warna hitam ya, tapi pas kena pantulan cahaya baru warna birunya ini keluar. Cakep banget. Kalau untuk bagian case, dia warnanya hitam dengan finishing dominan brush. Kemudian bagian dial window atau kacanya ini menggunakan material Crystal Hardlex-nya Seiko. Walaupun belum sebagus Sapphire Crystal, tapi dari segi kualitas Crystal Hardlex ini nggak kalah. Secara tampilan dia udah jernih banget, nggak terlalu reflektif juga. Dan untuk daya tahannya juga udah cukup tinggi. Walaupun ya nggak sebagus Sapphire Crystal sih. Pindah ke bagian belakang, ternyata case back-nya ini masih mempertahankan warna silver stainless steel, nggak ikut diitemin. Nggak masalah juga sih ya, mau warna apa aja karena nggak akan kelihatan kalau jamnya lagi dipakai. Untuk jenisnya dia screw down, di sini ada logo ombak atau logo Seiko Diver. Terus ada keterangan air diver Seiko 200 meter, stainless steel, ada serial number dan logo Prospex. Dan terakhir ada kode movement yang dipakai, yaitu kaliber 4R36. Ini adalah movement automatic kelas entry levelnya Seiko yang sampai sekarang masih terus jadi andalan. Untuk speknya dia menggunakan 24 jewels dan running di 21.600 detakan per jam atau sama aja dengan 6 gerakan per detik. Power reserve-nya mampu bertahan hingga 40 jam, support auto winding dan manual winding, support hari dan tanggal, dan udah mendukung sistem hack mechanism yang mana kalau crown-nya ditarik di posisi setting waktu, maka jarum detiknya akan berhenti. Berikutnya untuk bagian strap, kebetulan ini gue dapet yang varian strap rubber. Ukuran strapnya sendiri pakai yang 20 mm. Dan strap rubbernya Seiko Diver emang gini ya, ada ombak-ombaknya. Di ujung sini juga ada logo ombak. Terus di sebaliknya ada kode Seiko Japan B20. Untuk ring holder cuma ada satu. Dan untuk buckle desainnya masih standar, nggak terlalu istimewa sih. Cuma untuk warna dan finishing dia matching sama bezelnya, cakep. Pas dipakai juga kerasa nyaman, cuma dia nggak cocok buat pergelangan tangan kecil gue yang lingkarnya kurang dari 16 cm. Untuk lubangnya sih pas ya, ini gue pakai lubang nomor 1, pas-pasan banget di tangan gue. Nah yang jadi masalah tuh panjang strapnya. Karena gue pakai lubang nomor 1 atau mentok di ukuran paling kecil, otomatis ujung strapnya ini masih sisa panjang banget. Dan ini nggak ke handle guys sama ring holdernya. Jadi dia liar aja kayak gini, nggak enak dilihat lah ya. Makanya di sini gue udah siapin strap pengganti. Ini ada MN strap murah yang gue beli di Shopee. Harganya nggak nyampe 100 ribu loh, ini cuma 90 ribuan. Tapi menurut gue kualitasnya udah bagus. Dan pilihan warnanya juga banyak. Kalau kalian mau beli juga, link pembeliannya ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita ganti ya. Nah, ini dia. Jadi lebih casual, lebih cakep sih menurut gua karena warnanya hitam strip putih, matching sama jam tangannya. Dan yang pasti lebih cocok buat tangan-tangan kecil kayak gua ini. Oke, jadi sebenarnya gua tuh udah lama guys pengen punya lagi Seiko Monster generasi 2 ini.
Dulu banget sih udah pernah punya yang seri SRP315 dial orange. Cuma karena suatu hal akhirnya 5 tahun yang lalu gue jual. Nah, kemarin-kemarin tuh tiba-tiba pengen beli lagi gara-gara lihat postingan di Instagram. Jadilah gue berburu jam tangan ini lagi. Dan tadinya sih pengennya yang seri SRP309, kalau enggak yang SRP313. Cuma karena kedua seri itu tuh favoritnya kolektor, jadi jarang banget ada yang mau jual, kecuali dengan harga yang buat gue sangat tinggi. Rata-rata matok harganya udah 2 digit, dan itu tuh udah di luar jangkauan gue lah. Jadi akhirnya target gue alihkan ke seri yang harganya lebih masuk. Pilihannya ada di SRP583 atau SRP581 ini. Dan ternyata jodohnya emang ada di SRP581. Jadi gitu guys ceritanya. Kalau kalian punya cerita sama jam tangan kesayangan kalian, boleh ya share di kolom komentar. Oke guys, itu tadi review dari Seiko SRP581K1 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.